perulangan, suatu variabel yang lainnya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Namanya pencaca itu kan seperti bahasa matematika ya. Pencaca itu kan nilainya sudah pasti apa ya? Biasanya nilainya tidak sambung lagi seperti itu. Jadi dicaca secara penilaiannya. Ini digunakan dengan perulangan tersebut. Oke. Yang terjadi pada saat perulangan ini, misalnya kita penggunaan konstruksinya atau penggunaan instruksinya. Kita menggunakan for atau menggunakan when untuk perulangan tersebut. Ini yang terjadi. Iya. Yang terjadi pada saat kita ingin mengerjakan sesuatu hal dengan menggunakan bahasa C seperti itu. Nah, perulangan akan membantu dalam mengeksekusi yang berulang-ulang berapapun yang kita mau atau yang kita inginkan. Misalkan kodenya tersebut ingin berulang-ulang, bagaimana kita melakukan hal tersebut, kemudian apakah kita akan melakukan tidak seperti itu. Tetapi ini ada 4 macam bentuk perulangan dari dalam bahasa C atau C++, tetapi secara umum dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi ada 4, tetapi secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu counted loop dan uncounted loop. Jadi ada 2 saya jelaskan. Perbedaannya counted loop dengan uncounted itu jika counted loop perulangan jelas dan sudah tentu banyak sekali perulangan, sedangkan uncounted loop perulangannya tidak jelas berapa kali kita harus mengulangnya atau berapa kali kita harus mengulangnya seperti itu. Sudah jelas kalau counted dia akan jelas, kemudian tentunya banyak sekali perulangannya. Tetapi uncounted loop perulangannya tidak jelas berapa yang akan kita lakukan pengulangannya tersebut. Saya jelaskan. Di dalam perulangan ini ada 2, tadi yang saya jelaskan ada 2, counted loop dengan uncounted. Untuk counted loop itu ada perulangan bentuknya for, instruksinya bentuknya for. Sedangkan uncounted loop itu ada perulangan bentuk atau jenisnya adalah while, kemudian dengan do atau while. Ini akan kita coba jelaskan. Di minggu ini saya akan menjelaskan tentang perulangan for. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan while dengan do while. Ini saya jelaskan for. Sebelum saya masuk ke for, ada yang ingin tanyakan tentang perulangan. Silakan. Bapak, jadi perulangan itu kalau di algoritma tidak terbatas ya Pak ya? Sampai keinginan kita. Iya, sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan yang kita mau lakukan seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan di awal ya Mbak. Hanya 1 kali kita lakukan dalam bentuk misalkan bentuk for. Tetapi oleh bahasa aslinya tersebut, dia akan diulang sesuai kemauan kita. Misalnya kita akan lakukan itu sampai 1000 kali. Nanti kan ada seperti itu, berlanjut secara tulisan bentuknya sampai 1000 kali, contohnya seperti itu. Atau bisa menggunakan perulangan yang lain seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak.
Saya coba jelaskan tentang for ya. Perulangan for. Instruksinya for ya. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop. Oh, maaf, agak tipu ya. Harusnya counted, tapi di situ counted. Karena sudah jelas berapa kali yang akan kita ulang. For, bentuknya for ya, seperti itu. Contohnya flowchartnya perulangan for. Kita akan lakukan mulai. Kemudian kita lakukan I sama dengan 0. Contoh seperti itu. Ini sebagai hitungan awal untuk perulangan. Kemudian kita jadikan lagi I lebih kecil dari 0. Ada sebuah tanda tanya di situ. Ini kondisi perulangannya kita lakukan. Kemudian kita, jika tidak, dia akan selesai. Jadi sudah, jika I lebih kecil dari 0, maka akan selesai. Jika tidak, seperti itu. Jika iya, kita akan lakukan cetak atau print I. Jika iya, maka I plus plus. Plus plusnya adalah tambahan. Mau berapa kita lakukan. Dan jika iya, next, dia akan lakukan kembali lagi dengan I lebih kecil dari 0 tersebut. Dia akan kembali. Dia akan lakukan itu berulang kali. Nah, yang saya bedakan warnanya ini, warna hijau ini sebagai blok kode yang akan kita ulang. Seperti itu. Akan kita ulang. Dia akan kembali lagi dengan posisi dengan awal. Dia akan iya. Jika iya, dia akan terus mencetak sebanyak yang kita mau. Misalkan seperti itu. Next akan terus berjalan seperti itu. Nah, perulangan for. Contohnya ini ya, perulangan for. For integer I sama dengan 0. I lebih kecil dari 10. Dia akan mencetak 10 kali perulangannya. Maka dia akan I plus plus dengan menggunakan huruf simbol Kurawal. Maka cetaklah perulangan tersebut ke berapa yang kita inginkan. Misalnya kita akan cetak ke 8 seperti itu. Dia akan mengulang secara perulangan tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan dari gambar di samping tersebut adalah kondisi yang ada di dalam kurung setelah kata for. Kurung setelah kata for, maksudnya adalah kurung buka, kurung tutup. Ini kita perhatikan betul. Apakah kita akan melakukan hal tersebut untuk mengulang atau tidak sama sekali. Gitu. Kondisi ini akan menentukan. Pertama, hitungan akan dimulai dari 0. Itu sama dengan 0. Kita hitung itu sampai 0. Nah, hitungan sampai berapa yang akan kita inginkan? Misalkan sampai 10 hitungannya. I tersebut dihitung sampai 10. Lalu di setiap perulangan I akan bertambah plus 1 I tersebut. Plus 1. Jika ingin 8, 9, 10, dia akan plus 1. Tetapi dia tidak akan bisa lebih dari hitungan 10 tersebut. Jadi karena di sini sudah 10, jadi otomatis hitungan tersebut hanya bisa sampai 10 kali perulangan. Variabel I pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Hitungannya berapa misalkan? Yang tadi coba dijelaskan 0, misalkan terkecil nilainya adalah 0, kemudian berlanjut dengan 1, 2 sampai 10 tersebut. Jadi setiap perulangan dilakukan nilai I yang akan selalu bertambah 1 dengan menggunakan plus-plusnya tersebut. Plus-plusnya di sini bukan negatif ya, tetapi bentuknya positif untuk melakukan perulangan tersebut. Perulangan tersebut dia akan mulai plus misalkan sampai 10 atau mungkin sampai ratusan, bahkan bisa ribuan seperti itu yang akan kita lakukan. Nah, konstruksi for digunakan untuk melakukan perulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasikan sebelumnya. Konstruksinya dilakukan dalam melakukan perulangan. Misalkan dilakukan nilainya tadi adalah 0, seperti itu. Atau mungkin I-nya tersebut lebih kecil dari sampai 100 seperti itu. Atau mungkin sampai 10. Itu akan kita sebutkan di awal. Kalau itu sudah dijelaskan di awal, dia akan mengikuti perulangan tersebut sampai yang kita ingin kita lakukan. Jumlah perulangan yang diketahui atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program tersebut. Ini bisa kita lakukan sebelum eksekusinya.
kita akan tahu bahwa nilai tersebut akan kita eksekusi jika spesifikasi di awal sudah dijelaskan. Jadi tidak perlu dijelaskan berulang lagi. Jadi hanya dijelaskan sekali saja dilakukan. Perulangan for ini juga mencacah beberapa kali pengulangan dilakukan. Maka memerlukan sebuah pengubah pencacah atau counter. Yang telah dijelaskan di awal ya, ada 3 tadi tersebut, ada bodinya, ada kemudian pencacahnya, seperti itu. Dan pengubah ini nilainya selalu bertambah 1 secara otomatis. Secara otomatis, tidak perlu kita lakukan lagi dengan manual, seperti itu. Karena sudah dijelaskan di awalnya, yang sudah dijelaskan di sini, di slide awalnya tersebut. Baru kita akan bernilai tambahnya itu akan bertambah secara otomatis. Jadi tidak perlu manual lagi kita tuliskan, seperti itu. Untuk umum for, ini nilai awal. Contohnya nilai awal. Nilai awalnya berapa? Misalkan 0. Kemudian ke nilai berapa? Nilainya berapa? Dan instruksinya jika sudah selesai instruksi tersebut, dia akan selesai untuk melakukan for tersebut. Ini di samping. For E sama dengan 1 sampai dengan 4. Coba seperti itu. Kita akan lakukan kita pun instruksinya. Bagaimana instruksinya? Jika iya instruksinya, dia akan melakukan pencetakan tersebut. Next, lakukan 1. Misalkan 1. Kemudian dia akan kembali lagi untuk yang bentuk yang kedua kalinya. Dia akan melakukan instruksi lagi, next lagi, dia akan kembali dengan sampai ke 4 dalam perulangannya. Ini yang dilakukan oleh program tersebut. Dia akan tahu, oh ini menggunakan for dalam melakukan pengulangannya atau perulangan. Instruksinya sudah jelas di sini bahwa hanya bisa sampai 4 kali untuk melakukan perulangan tersebut. Jadi tidak perlu bertambah lagi. Jika yang kelima, otomatis dia akan terjadi error biasanya seperti itu. Hanya bisa 4 kali perulangan tersebut yang dilakukan oleh programnya. Nah, contoh di samping nih, for sebagai pencacah nilai akhirnya. Untuk melakukan nilai awalnya, dia terbalik lagi seperti itu. Nilai akhirnya berapa, kemudian melakukan ke awalnya seperti itu. Maka akan dilakukan selesai dalam melakukan kegiatan for tersebut. Ada kalanya melakukan perulangan dengan cacah yang menurun, yaitu dari nilai cacah yang besar ke nilai cacah yang kecil. Bisa jadi tersebut. Karena otomatis tidak selamanya bilangan besar akan terus menjadi perulangan. Bisa jadi bilangan kecilnya perulangan sampai ke nilai kecil. Jadi tidak selamanya dari nilai yang kecil dahulu baru menuju ke nilai yang besar. Tetapi bisa sebaliknya. Nilai cacah yang besar bisa ke nilai yang lebih kecil. Misalnya seperti itu. Untuk memfasilitasi hal tersebut, maka perlu mendefinisikan struktur for tersebut secara menurun. Itu otomatis menurun ya, tidak lagi menaik. Kalau menurun itu otomatis kan dari nilai besar ke nilai yang lebih kecil atau nilai kecilnya. Seperti itu. Contohnya, misalkan kita ingin mencetak barisan dari 1, 2, hingga N di dalam layar komputer tersebut. Dengan N adalah nilai yang sudah dispesifikasikan sebelumnya. Berarti sudah dibaca terlebih dahulu bahwa N tersebut adalah misalkan nilainya apa, misalkan nilainya 10 contohnya seperti itu. Sudah dijelaskan di awal. Nah, bagaimana kita akan melakukan program tersebut? Contohnya, program cetak barisan. Mencetak 1, 2, hingga N. Nilai N-nya sudah ditentukan terlebih dahulu. Misalkan N adalah N integernya. Deklarasinya adalah integer I sebagai integer, kemudian N juga sebagai integer. Algoritmanya, bacalah N, kemudian for melakukan pengulangan I di bawah dari 1. Atau I adalah 1. Dengan menuju dengan N. Dilakukan melakukan penulisan I, bahwa I adalah sudah ditentukan oleh N tersebut. Maka
problem tersebut selesai untuk dilakukan. Sampai di sini contoh yang pertama, ada yang bingung? Saya kasih contoh tentang for. Saya mau tanya Pak, kalau penggunaan for itu khusus di perulangan, bisa di perulangan yang sifatnya menaik dan sifatnya menurun juga ya Pak? Iya. Itu for digunakan untuk perulangan aja Pak? Atau semua apa maksudnya semua yang akan diituin bisa pakai for atau enggak Pak? Pastinya for itu hanya untuk perulangan saja Mbak, tidak bisa untuk ke berikutnya, misalkan kayak seperti sweet case ya, seperti minggu lalu ya, atau mungkin menggunakan if else seperti itu. Jadi hanya untuk perulangan saja untuk for. Jadi for-nya ini bisa dilakukan yang akan kita inginkan. Nilainya berapa misalkan seperti itu. Dalam sebuah matematika contohnya ya, seperti itu. Jadi bisa lebih banyak atau bisa lebih kecil dari for-nya tersebut secara nilainya. Seperti itu Mbak. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, contoh kedua, saya kasih contoh lagi kedua. Misalnya ingin menghitung nilai rata-rata dari N, buah data bilangan bulat yang dibaca dari papan ketik, asumsikan N adalah 0 atau N lebih besar dari 0. Nilai rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jika N sama dengan 5 dan data bilangan yang dibaca berturut-turut adalah 12, 10, 6, 2, 4, berarti kan menurun ini ya. Menurun sampai ke 4, kalau 4 masih naik lagi. Ini bilangan prima, seperti itu. Maka nilai rata-ratanya adalah 12 ditambah 10, kemudian ditambah 6, kemudian ditambah 2, kemudian ditambah 4, dibagi 5, ya kan? Secara nilai rata-ratanya adalah 6,8, atau mungkin secara keseluruhannya ada 34 secara nilainya dari bilangan tersebut atau nilai tersebut. Programnya, contohnya kita bikin program secara hitung rata-rata, menghitung rata-rata N buah data bilangan bulat yang dibaca dari papan ketik, asumsikan nilainya adalah 0, N adalah 0. N, kita deklarasikan dulu M, X, I, sum integer sebagai integer. Ratanya itu sebagai bilangan real. Algoritmanya kita baca N, kemudian summary-nya adalah 0. Kemudian for I-nya adalah 1 sampai ke N. Kita baca lagi dengan X-nya. Sum-nya adalah bentuk nilainya dari summary dengan plus atau plus X. Kemudian kita selesaikan. Ratanya adalah sum tersebut kita bagi dengan N. N-nya adalah tadi misalkan dibagi 5. Contohnya seperti itu. N-nya. Maka kita bisa cetak dengan ratanya tersebut. Masih jelas ya untuk hal yang tersebut ya? Masih paham atau mungkin bingung dari nilainya kok? Nilainya seperti ini Pak, itu. Jadi nilai N-nya ini digambarkan sebagai nilainya adalah 5. Contoh seperti itu. Nah, di sini ratanya kita coba rata-ratakan nilai tersebut. Yang coba dijelaskan di sini. Nilai 12, nilai 10, nilai 6, nilai 2, dengan nilai 4. Ini kita juga jelaskan sebagai 5 bilangan atau 5 nilai. Kita bagi dengan 5. Contoh seperti itu. Maka nilai rata-rata ada 6,8. Ini kan bilangannya kan desimal begini. Atau pecahan seperti itu. Nah, ini coba kita jelaskan di sini. Nanti yang mencetak rata-rata ini adalah hasilnya dari sum dibagi dengan N. Misalnya dijelaskan tadi, sumnya berapa, kemudian X-nya ditambahkan tadi nilainya tersebut. Hasilnya adalah ratanya dari nilai tersebut. Contohnya lagi, sebuah roket. Sebuah roket diluncurkan dengan hitungan mundur. Ya, hitungan mundur dari 100, kemudian 99, kemudian 98, sampai ke 1 dengan 0. Jadi otomatis sampai nilai terendah. Contoh seperti itu. Bagaimana kita membuat algoritma dalam bentuk kodenya? Seperti itu. Kita jelaskan di sini.
Program meluncurkan roket. Deklarasinya adalah I sebagai integer, kemudian algoritma adalah for 1 seperti itu, sampai ke 0 untuk melakukan. Nah, bagaimana kita tuliskan? I-nya kita tuliskan seperti itu. I-nya berapa misalkan. Dan selesaikan. Jika iya, dia akan menyelesaikan selesai seperti itu. Atau mungkin lanjutkan seperti itu. Ini coba dijelaskan di bentuk roket atau contohnya roket seperti itu. Contohnya lagi seperti itu. Saya kasih contoh agak banyak ya, biar berulang tetapi mulai paham dikit-dikit lah seperti itu. Contohnya lagi adalah membuat algoritma dengan menuliskan teks lagu anak ayam turun n dengan n seperti itu. Adalah jumlah anak ayam semula. Nilai n adalah positif dan dibaca terlebih dahulu. Contohnya n sama dengan 5. Maka di lirik lagu tersebut, lirik lagu anak ayam, itu turun 5. Tercetak seperti baris di bawah ini. Contohnya seperti itu. Anak ayam turun 5, mati 1 tinggal 4. Anak ayam turun 4, kemudian mati 1 tinggal 3. Sampai berikutnya. Hingga sampai di anak ayam turun 1, mati 1 tinggal induknya. Seperti itu. Dari 5 sampai tinggal induknya. Seperti itu. Anak ayam turun 1, ini digambarkan sebagai anak ayam turun itu maksudnya adalah menggunakan tangga. Bisa seperti itu. Atau menggunakan, ya kadang-kadang kan ayam bisa loncat, bisa menggunakan seperti itu, loncatnya. Atau menggunakan tangga seperti itu. Atau bisa disamakan hal dengan manusia. Kalau manusia kan dengan menggunakan tangga ya, turun 1, dia tidak ada lagi, tidak sisa 4. Hingga akhir tinggal induknya saja. Nah, contoh programnya dari lagu anak ayam tersebut, kita deklarasikan dahulu N, kemudian I, kemudian lalu tuliskan N-nya berapa. Kemudian kita tuliskan terus N itu bagi anak ayam berapa. Kemudian for-nya menuju dengan N, dia akan turun sampai ke 2. Lalu kita tuliskan lagi anak M turun I-nya berapa tadi, tinggal mati 1 sampai hingga akhirnya sampai ke 1. Lalu diselesaikan hingga sampai ke tinggal induknya tadi, tinggal orang tuanya seperti itu. Dari 4 contoh ini, ada yang mengerti, ada yang paham maksud dari algoritmanya atau mungkin maksud dari ceritanya tersebut. Paham, Pak. Sedikit-sedikit paham. Terus belum saya jelaskan lagi yang di terakhir. Jadi dari 3 contoh ini sebenarnya masih sambung-menyambung sih sebenarnya. Ada yang lebih nilai dari kecil ke besar, kemudian ada nilai yang besar menuju yang kecil, seperti itu ya. Atau mungkin bisa disamaratakan. Kalau ini kan contoh pertama ini lebih ke nilai kecil ke nilai besar ya, seperti itu ya. Kalau untuk contoh yang kedua ini lebih kepada nilai rata tersebut. Sedangkan contoh 3 ini lebih nilai dari yang besar menuju yang kecil. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya dengan contoh yang keempat, jadi nilai yang besar menuju yang kecil, seperti itu. Jadi contohnya ini saya kasih contoh satu persatu sebenarnya. Lebih nilai yang kecil, menuju yang besar, kemudian nilai rata-ratanya bagaimana, kemudian nilai yang besar ke kecil juga bagaimana, itu pun sebaliknya. Pasti ada sambung menyambungnya sedikit, walaupun memang secara ceritanya pun agak berbeda ya dengan nilai contoh 1 sampai dengan contoh keempat ini agak berbeda secara ceritanya. Tetapi ini yang akan terjadi dengan kalian biasanya ketika menggunakan perulangan for bisa seperti itu. Ini akan terjadi dengan kalian. Biasanya kendalanya adalah ketika menggunakan for itu tidak dideklarasikan dahulu di awal, biasanya seperti itu. Mungkin tiba-tiba saya mau langsung cetak aja Pak, ternyata ada kondisi di awal tersebut dia tidak dijelaskan apakah n-nya atau integernya bisa dijelaskan di awal, ternyata ada kesalahan di awal, biasanya tidak dijelaskan biasanya. Kalau sudah mencetak, ya mencetak saja biasanya seperti itu, jadi tidak dilihat di awal. Ini yang dilakukan sebenarnya dengan yang program sebelum-sebelumnya, dengan menggunakan if else atau menggunakan switch case atau menggunakan sederhana pun,
Ini biasanya adalah kendala tidak dideklarasikan di awal. Kalau for ini, kita lakukan for ini lebih ke perulangan. Yang dikatakan oleh Mbak Firly tadi, apakah hanya perulangan saja? Ya benar, perulangan saja. Beda halnya dengan percabangan yang paling dijelaskan minggu lalu dengan if else atau if, atau menggunakan switch case, itu lebih ke percabangan. Nah, untuk yang ini lebih ke perulangan. Jadi percabangan bentuknya adalah seperti pohon satu, kemudian ada ranting-rantingnya bentuk cabang. Kemudian untuk for ini lebih mengulang bagaimana pohon tersebut bisa tumbuh, kemudian kita ambil tangkainya, kita turunkan lagi tangkai tersebut, apakah bisa tumbuh lagi dengan induknya atau bagaimana, seperti itu. Itu yang terjadi dengan for biasanya. Beda dengan yang sebelumnya. Tentang for. Oke. Saya boleh nanya dengan teman-teman semuanya? Boleh, Pak. Minggu lalu kan saya coba jelaskan tentang if else ya, dengan switch case ya. Iya. Ada yang mengalami perbedaan untuk if else dengan switch case-nya, karena saya lihat ada mungkin bingung kali ya, mungkin ya seperti itu. Ada sih berapa orang ya saya lihat ya. Kemarin agak bingung juga dalam menentukan if else-nya tersebut atau menentukan switch case-nya tersebut. Ada mungkin yang kendala, silakan. Saya coba tanyakan itu. Saya sih Pak, saya di bagian yang if else dibanding switch case. Yang switch case lebih mudah Pak dibandingkan yang if else, soalnya banyak kayak kode-kodenya gitu yang nggak boleh salah, yang harus teliti. Salah di situnya sih Pak. Okay. Jadi error. Tetapi lebih mudah di switch case ya untuk penggunaannya. Iya, kalau menurut saya sih lebih mudah di switch case, tapi nggak tahu yang lain. Mungkin yang lain ada kendalanya, saya tanyakan hal ini. Ini Mbak Firly sudah ada jelas. Saya Pak. Ya Mbak, silakan. Saya nggak bisa kan di dev biasa itu kan di bahasa C-nya biasa itu yang offline nggak bisa Pak, nggak bisa di run gitu, tapi pas di bahasa C-nya yang online itu bisa gitu Pak. Coba tadi kan Mbak dijelaskan ya, di offline-nya nggak bisa, kemudian di online-nya malah bisa, dan iya. ada hasilnya dibandingkan dengan yang offline. Iya. Oke. Namun kendalanya adalah memang bahasa C yang tidak. Iya, silakan Mbak. Tapi kan yang pokoknya padahal tuh nggak error. Terus juga kan kalau misalnya ada yang salah tuh pasti kan kayak ada tulisan pokoknya nggak bisa gitu lah Pak ya. Terus tapi kalau pas di yang di offline-nya itu tuh bisa jalan tapi gitu lah Pak, error gitu Pak. Kemarin bayangkan bener, saya coba juga, maaf ya Mbak, nggak saya balas. Karena saya coba juga di offline, malah ternyata dia nggak muncul ya di hasilnya ya Mbak. Iya Pak. Iya benar. Saya juga bingung, kemarin juga sempat bingung juga, kok nggak muncul nih kan. Tapi di online bisa ya Mbak? Bisa.
Memang gini Mbak, kendalanya di bahasa asing memang tidak sempurna seperti bahasa-bahasa yang lain lah, atau bahasa pemrograman yang lain. Bahasa asing memang bahasa dasar lah seperti itu. Kenapa saya jelaskan tentang bahasa asing? Biar kalian nanti ketika ingin menuju dengan bahasa atau keinginan dengan bahasa ya program yang lain, kalian sudah paham secara codingannya lah, maksudnya seperti apa, kemudian alur ceritanya bagaimana, kemudian programnya bagaimana. Ini awal memang saya kasih jelaskan di awal yang bahasa asing. Kebetulan juga saya waktu kuliah pun juga sama menggunakan bahasa asing. Kalau sudah di awal sudah mengerti dengan alur cerita dari bahasa asing, untuk menggunakan program yang lain hanya bisa menyesuaikan saja. Tetapi memang beda perintahnya saja ya. Kalau misalkan di PHP dengan menggunakan kurung buka menggunakan PHP, kemudian jika ingin di Java juga berbeda, itu yang perbedaannya di bahasa bahasa yang lain. Memang bahasa sini lebih familiar secara dasar untuk melakukan sebuah program. Jadi memang tidak sempurna memang bahasa asing sendiri. Saya juga mengakui juga kalau bahasa asing memang tidak seperti bahasa program yang lain lah. Tapi memang setiap bahasa pemrograman memang memiliki kelebihan maupun memiliki kekurangannya masing-masing. Jadi tidak semua bahasa pemrograman itu baik juga tidak. Tetapi memang lebih digunakan familiar sekarang adalah menggunakan bahasa Java, menggunakan bahasa PHP. Yang kalian lakukan menggunakan handphone biasanya seperti itu di dalam Android biasanya menggunakan bahasa Java. Bisa seperti itu. Tapi dengan bahasa asing memang lebih apa ya? Kita belajar lebih dasar bagaimana kita melakukan program tersebut. Ini perbedaannya, Mbak. Jadi mohon maaf juga, saya juga bingung juga. Saya coba di rumah menggunakan offline, ternyata bisa, ternyata memang tidak keluar hasilnya saja sih Mbak sebenarnya. Tetapi yang saya beritahu dengan Mbak Intan itu sebenarnya kemarin Mbak Intan sudah mulai paham lah ada simbol atau mana ada titik komanya yang tidak dipakai, sebenarnya sudah paham dengan alur tersebut. Jadi mohon maaf ya Mbak kemarin tidak dibalas WhatsApp-nya karena saya juga melakukan hal tersebut ternyata tidak bisa juga di rumah seperti itu. Mungkin yang lain ada kendala di dalam menggunakan bahasa dalam menggunakan if else-nya atau sweet case-nya yang minggu lalu, karena saya lihat juga ada beberapa kendala atau mungkin penggunaan bahasa programnya lebih rumit. Saya lihat ada seperti itu kalau saya lihat tugas-tugasnya. Kalau misalkan kan misalkan udah nulis programnya gitu ya Pak, terus mau dikompil atau run-nya itu di bawahnya dia nggak error atau warning gitu, tapi ada bacaannya deklarasi terlalu panjang, itu maksudnya masih bisa dikatakan berhasil atau enggak Pak kalau ada tulisan kayak gitu tapi dia nggak error? Sebenarnya sih berhasil Mbak, karena memang mungkin deklarasinya adalah mungkin bahasa ini ya penggunaan entah penggunaan print scanf atau penggunaan scanf atau penggunaan cochin seperti itu biasanya. Biasanya dia tidak mau keluar hasilnya adalah visinya di situ tadi Mbak. Jadi kendalanya adalah deklarasinya sebenarnya kalau yang kita inginkan itu adalah misalkan contoh di for ya yang saya jelaskan di awal tadi hanya bisa satu instruksi saja contoh seperti itu. Ternyata dilakukan oleh programmer tersebut bisa berulang kali. Beda halnya dengan yang di suitcase maupun dengan di event tersebut. Yang Mbak lakukan adalah sebenarnya sudah benar untuk melakukan hal tersebut, hanya memang oleh program tersebut tidak dilakukan sesuai dengan keinginan Mbaknya seperti itu. Pengennya Mbaknya kan, saya jelaskan ini kan secara jelas ya deklarasinya, maksudnya pun juga jelas, ternyata memang oleh programnya tidak dibaca atau tidak dijelaskan kembali oleh Mbaknya gitu loh, seperti itu. Jadi sebenarnya sudah benar, error, warning bisa seperti itu ya, atau mungkin ada blok merah bisa seperti itu kalau di bahasa sih. Iya, Pak. Sudah jelas sih Mbak seperti itu. Memang hanya tidak bisa dijelaskan saja kembali oleh bahasanya tersebut. Cuman kurang tepat aja gitu mungkin ya Pak Iya, ya. betul. Untuk itunya konteksnya. Iya Pak. Makasih Pak. Sama Mbak Firly. Mungkin Mas Rehan, ada kendala Mas Rehan?
Nggak ada sih Pak. Alhamdulillah paling cuma ketukar-ketukar doang yang harusnya pakai titik malah titik koma gitu-gitu aja Pak. Berarti lebih mudah yang mana Mas? Kalau Mbak Fili kan tadi lebih memilih Sweetcast kan? Lebih mudah kalau saya mana ya? Ya bener sih Pak, switch case kayak lebih ringkas aja gitu. Iya bener Mas. Sesuai dengan penjelasan yang minggu lalu ya, Iya. lebih mudah, lebih ringkas benar. Mas Fahmi ada kendala? Saya lihat agak panjang ceritanya dari Mas Fahmi yang program tugasnya. Ya Pak. Oh ya sebutannya. Itu ngumpulnya salah sih Pak. Yang ini ada yang belum dirubah. Tapi lebih mudah yang mana Mas? Kalau saya lihat sih keduanya sih. Harga itu lupa nggak dihapus. Tapi sih penjelasannya Mas Fahmi sih lebih detail ya. Kayak saya lihat di programnya tersebut. Iya. Ya, Mas Fahmi. Terima kasih Mas. Terima kasih. Mungkin ada kendala lagi dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang lebih memilih if-else dibandingkan dengan Sweetcast. Kalau tadi kan lebih dominan dengan Sweetcast ya. Atau mayoritas Sweetcast yang lebih mudah penggunaannya. Iya Pak, lebih ke Sweetcast-nya daripada if-else. Oke. Lebih mudah ya Mbak untuk melakukan pengerjaannya. Iya, karena if-else lebih ke banyak tanda kurungnya, tanda-tanda kode-kodenya. Iya betul. Karena emang di Sweetcast ini lebih ke kalimat ya. Perbedaannya di situ. Tapi kalau untuk di if-else ini lebih ke simbolnya. Atau mungkin tanda kurung, tanda kurawalnya seperti itu. Sebenarnya sih saya jelaskan, saya coba kasih tahu tugas kemarin itu sebenarnya sama-sama halnya seperti outputnya sebenarnya sama, hanya beda pengerjaannya saja. Tapi pasti memang lebih ke simbolnya dibandingkan dengan penulisannya, karena lebih banyak kita harus melakukan simbol tersebut. Kalau simbol tersebut ada yang salah dilakukan 18 ya tadi misalkan titik atau titik komanya di situ dia akan nggak lanjut di situ ada errornya biasanya. Tapi kalau untuk di Sweetcast lebih ke dia sudah mengerjakan di awal, dia akan break, dia akan lakukan lagi berikutnya, dia akan break lagi melakukan berikutnya ke kalimatnya. Nah bedanya di situ sih lebih ke kalimat dengan simbolnya untuk melakukan pengerjaannya. Ada lagi mungkin kendalanya? Saya lihat sih dari teman-teman sekalian sih sudah mulai paham dengan penggunaan if else maupun menggunakan Sweetcast. Saya justru di luar dari saya kira akan terjadi masalah seperti itu. Ternyata memang masalah tersebut kalian sudah bisa atasi walau sedikit demi sedikit, dan pastinya saya terima kasih. Walaupun saya kasih tugasnya yang tidak terlalu berat lah, istilahnya seperti itu. Tugas sederhana silakan kalian tentukan mau bagaimana. Ternyata memang ekspektasi saya memang luar biasa dari kalian dan memang sudah berhasil mengerjakan secara baik. Salah pun saya juga akan menilainya, karena salah adalah merupakan bentuk penghargaan dari saya. Salah itu tidak perlu diulang, tetapi diperbaiki. Seperti itu. Dan terima kasih sudah mengerjakan. Saya menghargai betul yang sudah kalian kerjakan. Karena bagaimanapun, saya bisa menjelaskan melalui daring ya, tidak menjelaskan melalui secara tatap muka, secara langsung, atau bentuk nyata seperti itu. Tapi kalian sudah paham maksud dari instruksi tersebut. Instruksi menggunakan if else, menggunakan Sweetcast seperti itu. Ini apalagi yang ini lebih perulangan. Jadi saya jelaskan dua sesi. Kenapa saya jelaskan dua sesi? Percabangan saya jelaskan di kelas sendiri, kemudian
ada satu sisi lagi untuk menggunakan Sweetcast. Jadi tidak langsung saya jelaskan satu kali pertemuan, karena nanti kalian akan bingung dalam melakukan penggunaan program tersebut. Misalnya seperti itu. Kalau if else dengan Sweetcast saya kasih satu materi atau satu pertemuan, biasanya kalian agak bingung nanti. Apakah ini, oh ternyata perbedaan di sini lebih, kalau sudah menggunakan satu di minggu pertama, kemudian minggu berikutnya menggunakan Sweetcast, ini akan lebih mudah. Ternyata ada perbedaannya, biasanya seperti itu. Tapi kalau saya jelaskan sekali, biasanya terjadi kebingungan, biasanya seperti itu. Jadi ada perbedaan, tetapi kalian tidak bisa dijelaskan secara kan kalian sudah mulai paham. Saya jelaskan di awal menggunakan if else, kemudian Sweetcast coba saya jelaskan lagi di minggu berikutnya. Ternyata memang kalian sudah paham lah mengenai hal itu. Atau mungkin ingin tugas lagi mengenai for. Atau ingin tugas lagi atau tidak? Tidak. Kayaknya saya tidak akan kasih tugas sampai ke UTS. Kecuali untuk UTS kalian bisa tugas. Kerjakan tugasnya untuk UTS. Mau bentuknya multiple choice atau bentuknya esai. Iya Pak, UTS kita gimana Pak? UTS sih saya jelaskan, saya nggak akan jelaskan sampai ke pertemuan berikutnya ya Mbak. Jadi UTS itu dari pertemuan pertama hingga pertemuan minggu besok, pasti minggu besok terakhir. Karena minggu besok kan kita review dari pertemuan pertama sampai hingga hari ini. Kita akan review untuk UTS. Pastinya sih tidak akan jauh-jauh dari itu mengenai teorinya. Untuk ujian teorinya nanti tidak akan jauh-jauh dari itu. Silakan kalian. Mungkin saya bisa kasih sedikit bocoran. Untuk teorinya adalah melalui slide-slide yang ada. Mungkin nanti ada pertambahan dikit lah dari pemikiran kalian selama kuliah dari pertemuan pertama hingga hari ini. Mungkin ada perbedaannya di mana. Untuk praktikumnya, yang pasti saya nggak perlu minta yang rumit atau mungkin kompleks, yang penting sederhana aja. Yang penting kalian sudah paham untuk penggunaannya, itu saja sih. Kalau untuk UTS itu sedikit kisi-kisinya sedikit, nanti untuk jelasnya nanti bisa pada saat UTS di pertemuan ke-8 ya. Iya Pak. Oke Pak. Yang pasti sih semuanya esai ya, nggak ada multiple choice ya. Oke, Pak, esai ya Pak. Iya. Esai jawabannya mungkin soalnya mungkin satu, jawabannya bisa sampai ke banyak lah, istilah seperti itu jawabannya. Kemudian untuk UTS-nya nanti hasilnya seperti biasa, seperti tugas, nanti dituliskan namanya, kemudian NIM-nya, kemudian jurusannya, fakultasnya apa, kemudian mata kuliahnya apa. Nanti seperti itu dijabarkan di atas, kemudian untuk isinya nanti menyesuaikan dengan yang ada di lembar soalnya. Nanti coba saya juga sudah buatkan sedikit-sedikit tentang soalnya sih. Nanti kalian akan ketemu di pertemuan ke-8 seperti itu untuk UTS-nya. Dan untuk tugas, sesuai dengan permintaan saya minggu lalu, untuk tugas kelompoknya nanti dikumpulkan di pertemuan seminggu sebelum UTS biasa nanti saya jelaskan. Cuman saya belum kasih rinci bagaimana tugasnya tersebut untuk kelompok. Kebetulan ada 10 orang di Zoom meeting hari ini atau kelas kalian. Nanti akan dibagi menjadi 2 tim. Pastinya ada yang membuat program, ada yang membuat analisanya, bentuk flowchart atau menggunakan bentuk apapun itu, seperti itu. Karena saya jelaskan tentang flowchart, kalian coba jelaskan tentang flowchart juga nanti. Yang pasti untuk tugas kelompoknya, nanti saya jelaskan setelah UTS atau pas UTS nanti saya kasih tugasnya untuk kalian. Jadi tugasnya hanya sekali,
tapi dikerjakan sampai di pertemuan terakhir sebelum UAS nanti. Jadi tugasnya nggak banyak lah, hanya sekali aja. Mungkin ada yang pertanyaan lagi mengenai tentang for, atau mungkin ada yang ingin menanyakan tadi tentang tugasnya lebih mudah menggunakan if else, Pak, mungkin seperti itu. Karena saya belum nemuin dari kalian ada yang bisa lebih mudah if else, Pak, dibandingkan Sweetcast, tetapi lebih jawaban-jawaban kalian tadi lebih banyak ke Sweetcast ya untuk penggunaan programnya. Bapak yang tugas kelompok itu Bapak yang bagi atau gimana? Nanti kalian menentukan. Yang penting Mbak Firly sama Mbak Mas Rehannya jangan dijadikan satu, karena kan harus salah satu ada yang bisa seperti itu dalam programnya. Ya walaupun sedikit bisa nggak apa-apa. Nanti kan kerja sama tim ya Mbak, nggak individu, lebih kerja sama tim seperti itu. Oke Pak, berarti sendiri ya Pak ya nantinya? Iya, nanti ditentukan oleh ketua kelasnya. Silakan. Mau timnya siapa, dengan siapa, seperti itu. Kecuali 2 orang ini nggak bisa disatukan. Seperti itu. Bapak mah, padahal bisa Bapak. Nanti kasihan yang nggak belum mengerti tentang bahasa sih, nanti jadi seperti apa ya, diam aja gitu. Jadi kalian punya ilmu sedikit, kalian cepat belajar, tahu. Jadi ada ilmu yang bermanfaat lah dari diri kalian selama mata kuliah ini, seperti itu. Hanya setengah semester aja Mbak. Semester berikutnya silakan. Itu nanti beda dosen lagi kan. Gitu. Ya Pak, oke Pak, siap. Mbak Wulan dari itu ada kendala kita aktif pada saat tugas Mbak. Iya Pak. Ada kendala kan? Bapak. Dengan penggunaan if else maupun penggunaan Sweetcast, lebih mudah yang mana, kemudian ada kesulitan di mana, bagian apa, seperti itu. Sama sih Pak, saya kayak yang lain, lebih ke Sweetcast. Soalnya kalau yang if else lebih banyak itunya. Jadi kalau kurang teliti, nah jadi nggak ke itu. Oke, Mbak. Terima kasih Mbak Wulan. Sama-sama Pak. Dalam pengerjaannya, if else dengan Sweetcast. Bapak tadi suaranya putus. Oh iya. Ada kendalakah dalam penggunaan if else maupun penggunaan Sweetcast di dalam program yang minggu lalu? Iya, kalau menurut saya kalau yang IKAL sih lebih ke kode-kodenya yang tanda-tandanya itu lebih ribet dibandingkan Swisscast, jadi agak lama gitu prosesnya juga, terus errornya juga banyak. Kalau Swisscast kayak langsung paham gitu Pak, soalnya dia strukturnya mudah dipahami kan, nggak terlalu percabangannya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu rumit lah seperti itu ya. Memang
Ya benar. Yang dibilang sama kalian memang rata-rata mayoritas menggunakan suitcase memang. Karena memang suitcase lebih mudah dipahami pastinya. Yang minggu lalu saya jelaskan, suitcase lebih mudah dipahami, kemudian lebih lebih detail bagaimana penulisannya, kemudian tidak terlalu rumit untuk penggunaannya seperti itu. Kalau di if else itu kan lebih ke kerumitan ya pastinya. Dan pastinya kompleksnya bagaimana seperti itu. Nah ini yang terjadi di dalam suitcase. Suitcase lebih mudah seperti itu. Kenapa suitcase? Hampir kebanyakan sih memang rata-rata adalah penggunaan suitcase untuk percabangan. Tapi tidak untuk kemungkinan juga penggunaan e-file juga digunakan di dalam percabangan tersebut. Nah, saya coba jelaskan lagi tentang perulangan nested for. Ini nested for ini adalah perulangan for yang ada di dalam perulangan for tersebut atau perulangan for yang lain. Ada for, kemudian di dalamnya adalah for lagi perulangan tersebut. Ini for-nya adalah double seperti itu. Nah, bentuk umumnya nested for itu adalah misalkan for kondisi pertama, kemudian dilakukan lagi kondisi kedua, kemudian diulangi lagi pernyataannya, baru kita tutup dengan for tersebut atau programnya kita tutup secara tidak langsung. Kondisi pertama sudah jelas, misalkan kondisi pertama adalah bahwa A adalah misalkan nilainya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kondisi kedua, A juga lebih baik lagi seperti itu. Dia akan terjadi pengulangan kedua kalinya. Ada for pertama, kemudian di dalam for itu ada for-nya lagi untuk penggunaan berikutnya. Ini yang akan terjadi di dalam nested for. Nah, contohnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita berulang. Ada 6 baris, kemudian ada 5 kolom. 6 baris, kemudian ada 5 kolom. Ini akan terjadi, misalkan contoh seperti itu. Nah, outputnya secara penjelasan ini terdiri dari 5 baris dan 6 kolom. Artinya ada 2 buah perulangan. Tadi itu tadi 5 baris 6 kolom. Ada 2 buah perulangan. 5 baris 2 kolom. Perulangan for yang pertama adalah menyatakan baris dengan indeks 1 sampai dengan 5. Seperti itu. Kemudian dan perulangan for yang kedua menyatakan kolom dengan indeks 1 sampai dengan 6. Seperti itu. Terbalik ya. Oh, maaf, terbalik. Ada 6 baris dengan 5 for. Dengan 5 kolom. Jadi yang pertama adalah indeksnya adalah 1 sampai dengan 6. Mohon maaf, ini agak salah penulisan. Dan yang kedua adalah indeksnya adalah 1 sampai dengan 5. Seperti itu, karena 5 kolom. Nah, data yang dicetak pada setiap baris adalah sama. Datanya sama. Setelah mencetak data pada tiap baris, maka pindah ke baris berikutnya. Jadi akan pindah. Cetakan tersebut akan pindah ke baris berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Include studio.h, kemudian include lagi conio.h, dan include lagi iostream.h. Mainnya adalah integer x dengan y. Clear screen for x sama dengan 1, x lebih kecil sama dengan 5. Maka x-nya akan bertambah sampai ke 5 kali. Seperti itu. Print lagi, atau kita cetak lagi. For y, ini akan kita cetak garisnya y.
Y sama dengan 1, Y lebih kecil sama dengan 0. Maka Y akan bertambah lagi. Kita akan buat code. Code yang pertama, gets-nya seperti bagaimana. Ini akan terjadi. X-nya adalah 5, kemudian Y-nya adalah 6. Ini yang akan mencetak nilai-nilai tersebut. Apakah kita akan menilai tersebut adalah 5 baris atau 6 kolom? Itu pun sebaliknya, 6 kolom atau 5 baris, begitu seperti itu. Ini akan coba dijelaskan. Contoh lagi, misalkan contoh keduanya adalah dari kecil menurun sampai dari nilai 1 sampai ke 6 dengan 6 kolom, 6 baris juga sampai terakhir. Jadi satu, atau ini seperti tangga lah ya. Tangga, entah tangga di rumah atau tangga dimanapun seperti itu. Tampilan outputnya adalah 6 baris dan 6 kolom. Karena dijelaskan ini sebagai kolom atau di baris juga. Tapi memang tidak rinci dalam penulisannya ya. Jadi karena ini adalah tangga, dan dia pun juga diberitahu adalah sebagai nilai dari 6 tersebut. Nah, perulangan for yang pertama menyatakan baris dengan indeks 1 sampai dengan 6. Dan perulangan for yang kedua menyatakan kolom dengan indeks yang berubah-ubah dengan pertambahan nilai indeksnya tersebut. Nah, indeksnya tersebut. Nah, berubah-ubah ini adalah 1. Seperti itu ya. Ini pertama 1, kemudian 1 ada 2 lagi, sampai 1 ada 2, ada 3 lagi, sampai ke 4, sampai ke 5, ini bertambah. Dari 1 sampai bertambah nilai terakhir. Nah, data yang dicetak pada setiap baris ini tidak sama. Beda halnya dengan yang ini ya. Beda halnya dengan yang ini. Setiap barisnya sama. Sampai ke 6, kemudian sampai ke berapa. Gitu. Nah, kalau ini, yang contoh kedua ini tidak sama. Karena untuk awalnya adalah nilai 1. Kemudian berikutnya adalah sampai ke 6. Seperti itu. Jadi tidak ini ya, tidak sama. Ya. Kalau contoh pertama, jelaskan tentang yang membedakan contoh pertama dengan contoh kedua adalah antara sama dengan tidak sama dalam penulisannya. Nah, perhatikan bahwa baris pertama mencetak 1, kemudian baris kedua mencetak 1 dan 2, hingga seterusnya. Artinya bahwa indeks kolom bergerak dari 1 hingga nilai baris saat itu. Barisnya 1 kemudian sampai ke 6 tadi saya jelaskan. Misalnya pada baris ketiga, indeks kolomnya bergerak dari 1 sampai 3. Hanya 3 kali pergerakan. Kemudian cetak indeks kolom tersebut. Setelah mencetak data pada tiap baris, maka pindah ke baris berikutnya. Begitupun berikutnya sampai 1 hingga 4, 1 hingga 5, kemudian 1 hingga 6, seperti itu. Jadi dari awalnya hanya 1, kemudian menghasilkan sampai ke nilai ke-6. Ini yang terjadi biasanya seperti itu.
Pak, Bapak nggak ada suaranya. Yang jelaskan tadi. Ini terjadi di contoh pertama dengan contoh kedua. Jadi perbedaannya adalah yang satu adalah sama, yang kedua adalah perbedaannya adalah tidak sama. Contohnya lagi, ini contoh yang kedua, program yang kedua. Jadi sama nggak dengan yang pertama, instruksinya include studio, kemudian conio, kemudian iostrip, integer x dengan y, sama seperti yang tadi, x dengan y. Jika x adalah sama dengan 0, jika x adalah 1, kemudian x tersebut lebih kecil dari 6, maka x yang akan bertambah. Tadi. Nah, yang y, ini beda cerita lagi. Y sama dengan 1. Y lebih kecil sama dengan X. Berarti otomatis tidak ada nilai ya. Karena bertambahnya adalah X-nya saja. Yang Y tidak bertambah nilainya, satu nilai saja. Yang menjadi bertambah adalah nilai X-nya. Ini Y-nya akan bertambah, tapi tidak akan bertambah pastinya. Karena dia sudah dijelaskan. Di sini, Y-nya adalah lebih kecil dari X-nya. Jadinya tidak akan bisa berubah nilai Y-nya tersebut. Kecuali di sini ada nilai berapa, misalkan itu. Contoh 5. Ini beda cerita lagi. Tidak seperti ini. Untuk output dari program tersebut berbeda lagi seperti itu. Sampai di sini mengenai network adanya tentang network for Ini yang perulangan for ini include-nya yang dipilih salah satu atau tiga-tiganya boleh dipakai? Iya, Pak. Yang tadi sih, Mbak. Yang kita tuliskan di awal tadi. Ini maksudnya seperti ini kondisinya. Kalau for jalan for. Jadi bisa berikutnya. Pertama, kondisi kedua seperti itu. Kalau yang tadi kan lebih jelas, dia hanya satu kali pengulangan ya. Kalau yang for pertama tadi kalau masuk for, lebih ke for-nya lagi. Jadi for satu pada for kedua. Berarti dipakainya tergantung kondisinya aja ya, Pak. Betul, kondisinya. Betul, kondisinya aja. Jadi kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk penggunaan for, tidak perlu. Ini yang menggunakan for saja, seperti itu. Iya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama, Mbak. Ini sih jarang digunakan ya nested for ya, kecuali dalam penggunaan programnya seperti ini, contohnya seperti ini. Dia ada pengulangan untuk berikutnya seperti itu. Tapi kalau untuk for lebih detailnya lagi adalah for biasanya digunakan, tapi kalau nested for adalah penggunaan. Jika kita programnya seperti ini, outputnya dari program tersebut bisa digunakan. Tapi kalau for biasa tidak menggunakan nested for, dia akan hanya sekali saja instruksinya. Tidak perlu instruksi kedua kali atau kondisi berikutnya seperti itu. Silakan ini tanyakan. Karena materi juga sudah selesai. Yang ditanyakan silakan.
Silakan ya, tanyakan mengenai for. Untuk yang well ini nanti aku jelaskan. UTS ya nanti akan jelaskan. Mungkin bisa di-prepare dari sekarang ya untuk tugas kelompoknya ya. Mas Rehan silakan dibagi teman-temannya, timnya dibagi silakan untuk timnya. Untuk ini sih saya minta tugas kelompoknya dari dua kelompok tersebut. Silakan kalian buat bahasa pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman bahasa yang familiar lah istilahnya. Kita ingin membuat program matematika kah, atau entah menggunakan akuntansi kah, atau menggunakan untuk pencetakan apapun seperti itu. Jadi yang pasti 5 orang ini dari setiap tim sama-sama bekerja tim, pastinya tidak ada yang diam. Kalaupun diam pasti harus nanya yang pastinya ya, biar agar tahu nantinya bagaimana. Kemudian nanti bisa di apa ya, untuk programnya sih sederhana ya, tidak perlu yang mewah-mewah atau bentuknya yang rumit atau bagaimanapun dari lima orang tersebut. Jadi kalian bisa buat program, bisa ambil contoh lah di internet atau di manapun, silakan. Mungkin yang pertama bisa penggunaan program bahasa C, penggunaan untuk seperti kasir, bisa seperti itu ya. Kemudian bisa penggunaan untuk akuntansi kah, kemudian atau bisa penggunaan untuk matematika kah, seperti itu. Jadi programnya agak sedikit besar dibandingkan yang sebelumnya ini, if else maupun yang suitcase yang saya kasih tahu kemarin, atau mungkin tugasnya dikerjakan kemarin, seperti itu. Itu aja sih Mas Rehan sebenarnya yang saya Ya, coba. Pak. Nanti di slide-nya penjelasannya mungkin bisa kasih tahu flowchart-nya bagaimana. Yang pasti ini harus disertakan dengan flowchart-nya ya untuk pembuatan programnya. Nanti di slide-nya oleh kalian nanti dipresentasikan di akhir minggu sebelum UAS, 1 minggu sebelum UAS lah, seperti itu. Iya, Pak. Oke, Pak. Mungkin sudah ada gambaran mungkin ingin membuat apa gitu, seperti itu. Belum sih, Pak. Nanti deh pikirin. Jadi nanti ada bentuk print out, bentuk PDF-nya seperti biasa, nanti dikumpulkan satu tim tersebut, kemudian sama PPT-nya ya, nanti dikirimkan ke saya, kemudian kalian bisa jelaskan. Seperti itu, seperti biasa sih, nanti dikirimkan satu orang aja, dikirimkan melalui email. Misalkan ketua timnya seperti itu, atau mungkin wakilnya tim seperti itu. Nanti dikirimkan ke saya melalui tersebut, nanti yang pasti terakhir adalah 1 minggu sebelum UAS ya, nanti di akhir atau akhir Februari atau awal Maret gitu. Iya, Pak. Seperti itu sih. Jadi skripnya kayak ngumpulin tugas biasa ya, Pak? Ya betul, nanti coba, tapi agak lebih besar Mas dibandingkan Oh, iya. sebelum. Mungkin kan buat
Biasanya kan kalian belanja di kasir dulu, pasti pernah belanja di kasir ya, Del? Zaman-zaman kalian masih SMP atau mungkin SMA. Biasanya kan nanti ada tulisan keluar print out seperti itu ya. Iya. Nah, itu salah satunya ada yang menggunakan bahasa asing juga biasanya seperti itu. Atau mungkin seperti itu contoh, nggak apa-apa. Silakan. Kalian cari ide atau inovasi kalian sendiri lah, seperti itu. Mini game boleh berarti, Pak? Boleh, silakan. Yang penting bisa dijelaskan nantinya, Mas. Buat game, misalkan contoh game, biasanya kan kalau di itu bisa menggunakan apa kayak puzzle gitu ya. Heeh. Contohnya Atau kan, balapan. nah, kalau game kan biasanya kan ada yang puzzle atau game seperti gimana, silakan. Yang penting nanti kalian bisa jelaskan. Seperti itu. Oke, Pak. Yang pasti kedua tim berbeda ya untuk ininya ya. Untuk programnya silakan dikoordinasikan yang baik, kemudian dibuat timnya, Mas. Dari sekarang mungkin dibuat kedua tim lah, karena kan ada 10 orang, jadi dibagi 5-5 saja. Iya, Pak. Mbak Fili nggak keberatan ya? Enggak kok, Pak. Dipisahkan. Aman. Takutnya nanti keberatan kalau dipisahkan gitu. Enggak kan nanti saya gampang buat tinggal nanya Raihan aja. Kalau ada yang nggak ngerti. Atau nanya Terus gue Bapak. nanya siapa? Nggak apa-apa kata Mas Rehan, mungkin walaupun beda tim nggak apa-apa nanya. Yang penting kan tidak sampai ngasih tahu sebagai detailnya. Iya, Pak. Takutnya nanti dikerjakan sama Rehan sendiri. Enggak, Pak. Yang penting nanti jangan sampai lupa, teman-temannya yang belum bisa, mungkin bisa dikasih tahu seperti itu. Atau yang belum paham, dua-duanya. Presentasi, ini kan presentasi ya, di Zoom ya. Dan presentasikan slide, 3 slide, kasih tahu. Ini bagi timnya. Jadi biar satu untuk tim tersebut. Silakan ingin tanyakan tentang mengenai perulangan for atau nested for. Seperti itu silakan. Tapi masih bingung mengenai for karena hanya satu sesi saja untuk penjelasannya mengenai for sendiri. Nah, biasanya sih yang tadi Mas Rian bilang tadi, dalam penggunaan, misalkan penggunaan menggunakan game ya, contohnya program game, biasanya nanti akan terjadi perulangan, Mas, biasanya seperti itu. Misalkan dia, contohnya misalkan main ular tangga lah ya, contohnya misalkan seperti itu, ular yang biasa itu. Nanti dia akan terjadi mentok misalkan seperti itu, dia akan ngulang lagi dari awal. Nah, itu akan terjadi nih, Mas, nanti biasanya seperti itu. Kalau game akan terjadi perulangan biasanya seperti itu. Oh iya, di akhirnya, Pak. Iya, betul. Biasanya seperti itu sih kalau di game biasanya. Kalau untuk yang lain sih nggak sedikit sih, tapi kalau game lebih banyak perulangan biasanya seperti itu yang dilakukan. Mungkin bisa lihat-lihat di internet, karena banyak juga sih sebenarnya contoh-contohnya yang membuat seperti apa untuk penggunaan
permainan gamenya misalkan seperti itu untuk programnya. Biasanya seperti itu sih. Dulu Untuk sempat ini sih Pak bikin, cuman project barengan gitu Pak. oke. Di Um, sekolah, pada saat sekolah itu ya. Iya, tugas akhir gitu, balapan game. Kan banyak yang gak saya ngerti perintahnya. Iya sih, lebih banyak Pak. Pastinya akan banyak sih Mas dibandingkan yang sebelumnya ini kan. Iya, Karena game, kalau saya sih tahu sih game itu lebih banyak menggunakan pasti perulangan, kemudian step berikutnya bisa menggunakan suitcase biasanya seperti itu. iya Kalau benar, di Sweetcase. game, kalau di game sih seperti itu. Karena pasti namanya game itu kan jika kalah, misalkan contoh kalah dia akan game over kan, dia akan balik lagi ke awal untuk mengulang lagi seperti itu biasanya. Dan suitcase berikutnya bagaimana kita lakukan hal tersebut biar tidak terjadi kesalahan atau kekalahan bisa seperti itu di dalam gamenya. Iya. Itu sempat buat projectnya ya Mas ya. Nggak apa-apa, nanti misalkan projectnya itu mau dipresentasikan atau dijadikan tugas ini nggak apa-apa, nggak masalah Mas. Yang penting nanti temennya bisa dikasih tahu untuk prosesnya bagaimana seperti itu. Banyak ini Pak, komen yang kurang yang belum dimengerti Pak. Jadi nggak usah. Agak sedikit bingung mungkin ya untuk ininya. Komennya banyak banget. Emang sih game itu lebih banyak sih Mas, tahu saya sih. Saya Iya. pernah buat sih sebenarnya sekali. Itu ya ular tangga gitu saya buat. Iya, yang ular juga pernah Pak. Iya, oke. Mungkin Mbak Firly sudah ada gambaran Mbak mau buat apa gitu. Mungkin teman-teman yang lain punya gambaran ingin buat apa dengan satu timnya tersebut. Belum ada Pak, soalnya saya nggak tahu saya juga kelompoknya sama siapa. Nanti bisa di WA ke saya. Belum. Iya, bisa di WA ke saya Mas ya untuk timnya siapa aja nama-namanya. Oh iya Pak. Iya. Apa tanya ya Pak? Apa? Ya silakan Mbak. Enggak, udah Pak. Mungkin Mbak Firly mau buat apa ya sekarang ya? Mungkin K-pop gitu, seperti orangnya seperti itu. Mungkin kayak dibuat animasi K-popnya bagaimana, menggunakan bahasa C bisa Mbak, seperti itu. Banyak hal yang sebenarnya di bahasa C. Iya, Itu lebih banyak. Sandi boleh. Oh, tapi Nanti pecinta K-pop tapi Mbak ya? enggak Pak, saya nggak pecinta K-pop, biasa aja. Oh, oke, kirain pecinta K-pop, takutnya ini ya tergila-gila dengan K-popnya seperti itu. Kayaknya lokal Pak. Oh, saya justru taunya dari istri saya karena nonton K-pop, saya bingung nonton K-pop itu maksudnya apa ini. Tapi dari materi yang perulangan ini udah ada yang paham atau mungkin bingung ya dari perulangan? Sedikit-sedikit paham dikit atau mungkin Paham sih Pak, dikit-dikit. Tapi kalau misalnya nanti nyoba-nyoba di rumah yang kayak gitu, mungkin lebih ngerti. Mesti memang kuliah itu kan hanya apa ya 30% atau 20% adalah biasanya teorinya aja biasanya kalau di kampus, kemudian kalian yang praktekkan sendiri di rumah kan, tapi misalkan kalau sudah di kampus ya di kampus kan, seperti itu biasanya seperti itu sih. Kalau di mata kuliah seperti itu biasanya yang dilakukan, karena memang untuk penjelasan secara detailnya hanya bisa dijelaskan di saat pada saat ya, tapi untuk prakteknya biasanya memang di luar dari mata kuliah tersebut atau jam mata kuliahnya tersebut biasanya seperti itu sih Mbak. Karena saya sendiri pun juga merasakan sendiri, karena dosen tidak bisa memberikan secara apa ya, justru malah kebanyakan lebih pintar mahasiswanya dibandingkan dosennya biasanya seperti itu, karena memang mahasiswanya lebih tahu oh seperti ini kok detailnya, mungkin seperti itu ya biasanya, karena memang saya pernah ngalamin ada di kelas saya pada saat S1 itu juga, atau dia lebih pintar dibandingkan dosennya untuk menjelaskan, akhirnya dosennya ya, nggak masalah, memang
tersebut ya. Di sisi kan ada ekspor atau pelajaran yang lebih rutin dari hal wajar sih sebenarnya. Dan baik pastinya. Bapak suaranya putus-putus. Bisa membuat contohnya seperti itu, kemudian nanti kalian yang coba detailkan bagaimana programnya, biasanya seperti itu. Kalian dosen dengan mahasiswanya seperti itu. Jadi sedikit perbedaan, ada perbedaan pastinya. Hanya perbedaannya adalah saya lebih duluan kuliah dibandingkan kalian saja, itu saja sih. Tapi kalau untuk mata kuliahnya sendiri pun sebenarnya kalian bisa pelajari sendiri pun. Perbedaannya kan itu saja sih. Tapi kalau untuk buktinya kan kalian saya kasih tugas 2 kali, ternyata kalian sudah bisa selesaikan. Ada yang lebih cepat tugasnya diselesaikan, ada yang nyantai, kemudian ada yang terburu-buru, ada yang tergesa-gesa, pasti ada yang seperti itu. Nanti kan kalian temukan sendiri ketika tugas akhir biasanya seperti itu. Ada yang cepat-cepat pengen selesaikan, ada yang terburu-buru, ada yang tergesa-gesa, ada yang 1 hari diselesaikan, ada seperti itu. Jadi itu kan proses ya, proses yang kalian tentukan sendiri, bagaimana kalian tentukan tersebut. Apakah itu baik untuk kalian diri kalian sendiri atau tidak baik, itu kan kalian yang menentukan. Kalau untuk kuliah kan sebenarnya kan penambahan jam pada saat kuliahnya saja ya, karena memang kuliah ini kan lebih dominan ke praktek biasanya seperti itu, apalagi di TTS. Kemudian TTS ini kan kampus teknologi, pastinya teknologinya lebih dikedepankan. Namanya kampus teknologi ya, teknologi yang dikedepankan. Contohnya seperti ini, misalkan penggunaan Zoom atau penggunaan daring, misalnya seperti itu. Karena memang hampir semua kampus ada yang menggunakan Zoom, ada yang penggunaan e-learning sendiri, bisa seperti itu. Karena memang di kampus TTS difasilitasin lah istilah seperti itu. Kalian sudah punya e-learning, kemudian kalian sudah punya siakat sendiri, siakat mahasiswanya. Itu kemudian sudah dikasih fasilitas seperti itu. Kalau waktu saya kuliah S1 itu malah e-learning malah tidak saya lakukan pada saat 4 tahun tersebut. Justru lebih banyak ke kuliah nyata atau kuliah secara tatap muka secara langsung. Jadi e-learning itu malah saya tidak temukan pada saat kuliah S1. Justru kalian beruntung lah sudah dapat e-learning. Saya justru tidak menemukan, makanya saya agak bingung. Awal mula penggunaan e-learning, ternyata saya coba belajar, wah ternyata seperti ini. Sama halnya seperti tatap muka lah. Kalau tatap muka kan lebih langsung, kemudian hari itu juga, kemudian jam itu juga, detik itu juga, jadi kalian bisa tahu bagaimana. Kalau e-learning kan bisa lakukan kapanpun kita mau, kapan waktu kita mau. Itu yang dilakukan oleh kalian sebenarnya e-learning. Jadi ya bersyukurlah kalian di fasilitas e-learning. Kalau dulu saya malah kalau mau minta materi itu malah sulit untuk ke dosennya. Jadi kendalanya adalah dosen kadang-kadang, namanya dosen kan ada yang baik, ada yang tidak ya. Kalian pernah merasakan lah, pernah jadi siswa, ada yang gurunya yang jahat atau mungkin seperti itu. Ada yang gurunya yang galak, seperti itu, ada yang gurunya yang baik, biasanya seperti itu. Sama dengan dosen seperti itu. Tapi kalau e-learning otomatis kan namanya e-learning itu kan kasih tahu materinya. Tapi kalau pada saat tatap muka secara langsung biasanya dosen nggak kasih materinya, biasanya seperti itu. Jadi kalian cari sendiri materinya. Nanti kalian ekspor sendiri, kalian cari sendiri bagaimana cara menentukannya seperti itu. Tapi kalau di TTS, alhamdulillah kalian sudah dikasih fasilitas seperti itu. Jadi tidak perlu minta ke dosennya langsung lah. Jadi dosennya sendiri juga inisiatif, oh ternyata saya punya tanggung jawab untuk memberikan materi kepada kalian. Seperti itu. Sesi terakhir, kesimpulannya biasanya seperti itu. Jadi kalau kesimpulan itu akhir biasanya ya, penutup biasanya. Jadi perulangan digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan, aksi, dan instruksi secara berulang kali. Bisa jelaskan di awal.
namanya perulangan dilakukan hanya satu kali atau beberapa pernyataan, baik aksi maupun instruksi secara berulang kali. Kemudian ada empat macam bentuk perulangan di dalam bahasa asing, tetapi secara umum hanya ada dua kelompok saja, yaitu kelompoknya counted loop, kemudian uncounted loop. Nah, untuk kelompoknya counted loop itu ada for, kemudian ada, dan sedangkan uncounted loop itu ada while maupun do while. Ini akan dijelaskan nanti berikutnya, sesi berikutnya lah. Untuk do while ataupun dengan while. Dan perulangan for itu merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop. Karena sudah jelas berapa kali kita akan melakukan pengulangan tersebut. Dan yang terakhir, nested for adalah bentuk pengulangan di mana terdapat perulangan for di dalam perulangan for yang lain. Yang tadi coba ditanyakan sama Mbak Firly, apakah itu hanya untuk satu kali atau bagaimana? Ini ada kondisinya. Jadi kondisi yang pertama adalah menggunakan for, kemudian dilakukan lagi dengan kondisi yang kedua dengan penggunaan. Jadi secara otomatis for yang pertama dilakukan, kemudian dalam for yang pertama ada lagi dengan for yang kedua kalinya atau berikutnya itu dilakukan misalnya. For ini lebih pastinya saya jelaskan tadi lebih ke pengulangan dengan penggunaan jika ingin pembuatan game kah atau apa, habisnya seperti itu dalam penggunaan for. Jadi for ini lebih banyak digunakan biasanya untuk pengulangan, tetapi kalau untuk secara detailnya nanti akan dijelaskan di while do. Jadi for dengan while do ada perbedaan, nanti saya kasih jelaskan di berikutnya seperti apa. Karena kalau saya kasih satu sesi dalam instruksi tersebut, dalam instruksi 3 tersebut, nanti kalian yang akan kebingungan dalam melakukan perbedaannya, bisa seperti itu. Ditunggu saja sesi berikutnya untuk penggunaan while do maupun penggunaan while sendiri. Jadi mohon bersabar dan siap-siap. Pastinya semakin lama akan semakin sulit biasanya seperti itu dalam penggunaan bahasa Sinyes tersendiri. Jadi kenapa saya kasih tugas yang sederhana, karena kalian kalau sudah sederhana, karena kalian akan tahu penggunaan instruksinya bagaimana, penggunaan simbolnya bagaimana. Kalau situ sudah jelas dengan penggunaan simbol maupun kalimatnya bagaimana, kalian akan lebih mudah untuk yang lebih sulit nanti. Biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah saya kasih yang sulit dahulu, nanti biasanya terjadi pemberontakan dalam diri, biasanya seperti itu. Kok tiba-tiba yang sulit dulu ya Pak, dikasih jelaskan nanti malah kebingungan lagi, seperti itu. Untuk tugasnya, minggu lalu tugas terakhir, tinggal ditunggu saja UTS-nya, karena minggu depan, 2 minggu lagi itu masih ada libur ya kalau nggak salah ya, 2 minggu kemudian. Baru di Desember kalau tidak salah untuk UTS-nya, di awal Desember kalau tidak salah. Jadi ditunggu saja UTS-nya, tidak usah tegang. Pastinya take home ya, untuk UTS-nya dikerjakan di rumahnya masing-masing pastinya. Itu saja sih dari saya. Mungkin ada yang tanyakan sebelum kita tutup mata kuliah hari ini. Mungkin cukup Pak materinya. Oke. Udah mulai gundah ya, siang-siang. Sebenarnya sih jadwalnya sampai jam 12 siang sih sebenarnya. Cuman kalian boleh cerita, silakan. Saya kasih waktu. Ada 10 menit. Terus saya tidak enak dengan kampus kalau jam 12 ternyata saya udah tutup duluan.
pada saat kerjain tugas kemarin ada yang 1 hari selesai atau ada beberapa hari baru bisa selesai? Hari sih Pak. 1 hari ya? Waktu itu saya mepet Pak, deadline saya lupa. Terus saya ngebut gitu. Oh. Biasanya sih kalau mepet-mepet gitu biasanya punya ide cemerlang biasanya. Biasanya seperti itu biasanya. Ada yang beberapa hari bisa kerjakan biasanya, Pak. Mungkin yang lain ada yang beberapa hari bisa ngerjakan tugasnya. Saya sehari juga sih Pak selesai. Tinggal kopas ke dalam bahasa isinya aja sih Mbak ya, untuk tulisannya ya. Atau mungkin dikerjakannya secara teliti, pelan-pelan, satu persatu dilihat simbolnya, tulisannya dilihat, itu. Atau mungkin ada yang lain? Kalau saya kopas dulu, terus kalau misalkan emang terus abis itu baru diperiksa ada yang kurang atau enggak. Kayak gitu Pak. Baru kalau misalnya udah berhasil, saya coba-coba yang lain gitu. Oke. Selain ini ada mata kuliah lain atau istirahat? Hari ini terakhir Pak mata Terakhir, kuliah Pak. Bapak. Materinya bisa di-download di learning ya. Udah saya. Oh iya Pak. Sorry saya. Ini aja sih Mas Rehan ya, minta data timnya dibagi 2. Kelompok ya Pak. 5 ya Mas. Oke, ini sih dari saya. Bahan lain yang ingin tanyakan? Atau tidak? Pak, untuk UTS harus nyiapin kertas nggak Pak? UTS paling menggunakan ini sih Mbak, menggunakan laptop aja lah. Nanti seperti biasa dibentuk PDF, nanti dikirimkan ke email saya aja. Baik itu tugas teorinya maupun tugas praktiknya, seperti itu. Jadi nanti dibuat satu file aja ya nanti ya. Teorinya sendiri, kemudian praktiknya juga sendiri, nanti dikirim jadi satu file, dikirim ke email saya aja. Itu aja. Mungkin itu aja ya dari saya ya. Nah, sudah Ya, siang, istirahat juga. Dan terima kasih sudah mengikuti kuliah algoritma dan pemrograman. Dan apa lagi nih ya? Oke, selamat istirahat. Selamat melanjutkan aktivitas lain silakan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat Pak.